RRI Indonesia Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Bengkalis di mana saja berada. Kita bersua kembali di pagi hari ini Rabu 26 Juli 2023. Ya, kita bersama di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama saya Maimunah Ismail. Tema kita pada hari ini adalah makna tersirat pada hari jadi Bengkalis. Dan pendengar alhamdulillah sudah hadir ya narasumber yang akan menemani kita hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, saya perkenalkan dulu untuk narasumber yang sudah hadir. Ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau, DPH Lam R Kabupaten Bengkalis, Datuk Haji Sopyan Said. Ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum Datuk Sopyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ya, dan pendengar, untuk narasumber kedua yang dalam perjalanan untuk menemani kita di Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa. Ini Datuk Haji Muhammad Siddiq yang merupakan Ketua Panitia Kenduri Adat Lam R Kabupaten Bengkalis. Ya, Datuk Sopyan, sebagaimana tahun ini Bengkalis merayakan hari jadi ya ke-511 tahun 2023. Nah, saya juga barangkali juga pendengar ingin mengetahui sebenarnya ada sejarah hari jadi Bengkalis ini. Ya, barangkali bisa disampaikan, Datuk, silakan. Terima kasih, baik. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Bengkalis bahwa penetapan hari jadi Bengkalis yang ke-30 yang tanggal 30 Juli tahun 2023 ini tentu berawal dari sejarah, mengingat sejarah masa lalu. Tentu kita tidak bisa membuat sesuatu yang kita buat itu tidak ada fakta dan tidak ada dasarnya. Jadi untuk itu saya sampaikan di sini hari ulang tahun Bengkalis ini memang penuh makna yang sangat mendalam sebagai bentuk sikap orang bijak yang tidak melupakan sejarah, mengenang bukti kepada orang-orang terdahulu yang telah berjasa menjaga marwah dan keberadaan negeri tempat tumpah darah. Memandang posisi Bengkalis pada saat ini jauh berbeda, jauh berbeda. Berabad-abad yang lalu memiliki peran yang strategis di alur pelayaran Selat Melaka hingga menjadi rebutan bagi penguasa. Jadi tentunya kalau kita berbicara masalah hari ulang tahun Bengkalis ini, itu kan sudah dilakukan pada tahun 2006. 2006 ulang tahun yang pertama yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis yang ke-462 tahun. Tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Pro dan kontra, karena mungkin tidak dapat informasi yang jelas, sehingga masyarakat bertanya-tanya mengapa hari ulang tahun Bengkalis itu terlalu lama tahunnya. Perlu saya sampaikan di sini, kalau kita merunut ke belakang, mungkin hari ulang tahun Bengkalis yang ke 511 ini mungkin lebih jauh lagi, mungkin lebih lama lagi, berabad-abad yang lalu. Mungkin Pulau Bengkalis ini memang sangat termasyhur dan sangat banyak perjalanan bangsa Eropa yang datang ke Bengkalis ini melalui pelayaran laut. Jadi tentunya kalau kita merunut ke belakang, sebelumnya terjadi zaman-zaman penjajahan, ini kan sudah ada dikuasai oleh pahlawan-pahlawan kita terdahulu, seperti Sriwijaya, Mojopahit, ya kan? Sehingga masyarakat kita yang ada di Pulau Bengkalis ini belum ada memeluk agama Islam. Jadi masuknya agama Islam ini setelah zaman kerajaan. Zaman kerajaan itu kan berasal dari Arab, ya kan? Jadi makanya sultan-sultan, raja-raja yang ada di tempat kita ini dulu, inilah yang mungkin yang mengislamkan masyarakat kita yang berada di sini, yang sebelumnya zaman-zaman Sriwijaya
ini mereka-mereka ini kan memeluk agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya, menyembah patung. Jadi dengan adanya terbentuknya kerajaan-kerajaan Melayu sekarang inilah, karena walaupun bagaimanapun juga Melayu itu identik dengan Islam. Ya. Nah, jadi makanya pada saat itu daerah Bengkalis ini memang betul-betul daerah yang penuh dengan sejarah yang pada masa lalu. Demikian sejarahnya penetapan 30 Juli ya sebagai hari jadi Bengkalis. Nah, kalau kita ya ingin mengenang sejarah juga, kenapa sih sebenarnya nama Bengkalis? Mungkin asal usulnya begitu, Datuk. Iya. Dapat saya sampaikan bahwa memang nama Bengkalis ini banyak versi, ya banyak ditulis oleh budaya kita, ya kan, anak-anak muda kita. Jadi fakta-fakta sejarah itu sebenarnya banyak, ya kan. Kalau kita merunut ke belakang, sewaktu zaman Portugis, Portugis masuk ke tempat daerah kita ini dulu kan melakukan perlawanan terhadap masyarakat kita yang berada di Bengkalis ini. Tapi perlu saya sampaikan di sini bahwa masyarakat kita di Bengkalis ini memperjuangkan pulau ini cukup berat gitu kan. Nah, jadi zaman Portugis itu namanya ikan katakanlah ikan terubu itu dulunya namanya gotobus namanya. Gotobus. Ya kan? Gotobus. Kalau Bengkalis tetap juga namanya Bengkalis, karena sebelum Portugis juga sudah ada pendapat masyarakat bahwa ada yang namanya Bangkalis yang menurut versi Belanda, ya kan. Kalau menurut versi kita di sini itu adalah ada pula Bengkak dan Bilis dan lain sebagainya. Tapi jadi begitulah hebatnya Bengkalis ini. Orang bisa menerjemahkan karena Bengkalis cukup hebat gitu. Nah, jadi ada versi-versi yang kita sampai, tapi namun demikian kita tetap mempertahankan nama Bengkalis itu. Jadi terjadinya nama Bengkalis, mungkin ada pohon Bengkalis yang ada di Sungai Bengkalis itu kan, karena pertama sekali dulu Bengkalis ini kotanya tuh di Sungai Bengkalis itu. Ya, sekarang kan ternyata banyak temuan-temuan barang-barang purbakala, ya kan, yang didapatkan oleh masyarakat kita di Bengkalis ini. Iya, mengenang sejarah ya, asal-usul Bengkalis ya begitu. Dan juga 30 Juli ini merupakan hari jadi Bengkalis, dan tahun ini sudah ke 511 tahun. Dan juga kegiatan hari jadi ini pertama sekali dilakukan pada tahun 2006 ketika berusia ke 402 tahun begitu ya, Datuk. Iya. Baik, ini sudah hadir ini Ketua Panitia Kenduri Adat LAMR Kabupaten Bengkalis, Datuk Haji Muhammad Siddiq. Ya, ini untuk serangkaian apa saja nih dalam kenduri adat nantinya yang dilaksanakan di tanggal 30 Juli ini. Ya, Datuk Siddiq, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah disampaikan dari awal, bahwa Bengkalis pada tanggal 30 Juli ini akan melaksanakan kenduri adat dengan berbagai kegiatan yang sebelumnya sudah diawali. Ketika kita berbicara masalah kenduri adat, maka secara adat ada beberapa hal yang tidak boleh diabaikan. Ketika kita berbicara masalah kenduri, maka yang dapat kita maknai pada saat itu adanya pertemuan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh ulama berhimpun pepat menyampaikan sikap syukur kepada Yang Maha Kuasa, bahwa sebagai hamba yang lemah meyakini bahwa Allah lah yang lebih berkuasa. Maka ketika pada acara itu yang sangat sakral dan tidak boleh diabaikan adalah doa untuk keselamatan bagi negeri ini, dan sekaligus mendoakan kepada para pendahulu
agar mereka dalam keadaan tenang, nyaman di alam sana, dan kita sebagai bangsa yang mendapat warisan dapat melaksanakan apa yang menjadi cita-cita mereka. Tentunya hal-hal yang belum dapat mereka wujudkan agar bisa terlaksana dengan baik. Demikian. Ya, ini untuk kenduri adat ini akan dilaksanakan di mana nih lokasinya? Dari hasil pertemuan yang sudah disepakati, maka pelaksanaan kenduri adat akan dilaksanakan di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Bengkalis, Jalan Pramuka, Desa Air Putih. Nah, untuk kegiatannya ini Datuk Siddiq kapan? Apakah pagi atau dilaksanakan ini kapan? Sebagaimana yang sudah disepakati dan sudah terjadwal, insya Allah kegiatan itu akan dilaksanakan pada sore hari. Tepatnya acara itu sekitar pukul 16 atau 4 sore. Namun kenduri adat itu bukan hanya mengumpulkan dan berdoa, tetapi ada beberapa hal rangkaian yang juga dilaksanakan. Antara lain menunggu hadirnya bupati dan rombongan, yang insya Allah kita juga akan menghadirkan Bapak Gubernur dan para tokoh masyarakat Bengkalis yang sudah berjasa. Tentunya tidak kalah pentingnya bupati periode sebelumnya yang hari ini masih sehat, kita hadirkan, sehingga ketika masyarakat berkumpul pepat ada beberapa hal yang kita agendakan, termasuklah di dalamnya ada hiburan rakyat dalam bentuk seni yang dilaksanakan oleh masyarakat Bengkalis. Demikian, terima kasih. Baik. Nah, untuk kenduri adat ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Juli 2023 di Gedung Lam R Bengkalis di Air Putih, begitu ya, untuk Siddiq. Nah, tentu serangkaian acara yang akan dilakukan, dan mudah-mudahan saja ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan ini juga merupakan hari puncak dalam kegiatan Hari Jadi Bengkalis yang setiap tahunnya dilaksanakan, begitu ya, Datuk Sopyan? Iya. Nah, kalau kita kembali lagi untuk mengetahui sejarah Bengkalis, dan tadi juga sudah disampaikan, sebenarnya kalau dari Bengkalis ini banyak nggak, Datuk Sopyan, pejuang-pejuang yang berasal dari Bengkalis? Silakan. Iya. Dapat saya sampaikan di sini bahwa Bengkalis ini memang penuh sejarah-sejarah yang bermakna bagi generasi muda pada saat ini. Ya, dalam arti memang Bengkalis ini dulu semenjak mulainya penjajahan Portugis, Jepang dan Belanda, tentu Belanda banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah di tempat kita ini. Mungkin anak-anak kita saat ini mungkin banyak yang tidak tahu. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Bengkalis ini juga dulu itu tempat gudang persenjataan di waktu zaman Belanda. Sehingga banyak bukti-bukti sejarah yang berada di pulau kita ini sebagai bukti, misalnya tapak-tapak sejarah kita, jail waktu zaman Belanda yang zaman Pahlawan, di Jalan Pahlawan, ya kan? Sesudah itu ada lagi bank pertama oleh Belanda dibangun di Bengkalis ini dulu pada tahun 1949. Ya kan, beradanya di gedung daerah kita sekarang itu dulu bank Belanda. Gedung daerah yang lama. Yang lama, Datuk Lesmana. Itu gedung daerah itu adalah gedung kantor pertama bank di Sumatera Timur waktu itu. Setelah itu karena Belanda ini memerlukan kantor, maka dibangun lagi di sebelah itu, bank Belandanya di sebelah itu. Sekarang sudah tak ada lagi bangunan itu. Jadi sekarang bukti sejarah
gedung daerah kita yang di Laksamana Raja di Laut itu menjadi kantor polisi waktu itu oleh Belanda, ya kan, waktu zaman penjajahan. Nah, itu sejarahnya. Sesudah itu di belakang kantor gedung daerah itu sekarang ada kantor BPBD sekarang ya. Ya. Nah, itu juga dulu ditempati oleh pemerintah Belanda waktu itu. Di sebelahnya ada dulu rumah sakit sudah direnovasi oleh sekarang itu sudah pemadam kebakaran ya, BPBD. Itu juga dulu rumah sakit zaman Belanda itu dokternya orang Jerman. Sesudah itu ada lagi peluncuran kapal Belanda pernah dilakukan di Bengkalis pada tahun 1817 kalau tidak silap saya, itu di daerah Bengkel. Bengkel itu ada yang bukti sejarah yang di situ tinggal 3 tangki yang bulat itulah bukti sejarah. Sungai Bengkel yang kita kenal sekarang ya. Itu Datuk. tempat dok kapal melalui perjalanan jauh ke Eropa sana. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah Bengkalis ini, memang cukup banyak kesan-kesan sejarah yang dibangun oleh penjajah-penjajah kita dulu, ya kan? Jadi makanya kita sekarang ini sudah banyak nih anak-anak muda kita mencari fakta-fakta sejarah. Ya, melalui seminar-seminar dan lain sebagainya, kita cukup bangga dengan anak muda kita sekarang. Jadi tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama, sehingga identiti ya ikon daerah kita ini mungkin katakanlah mungkin seperti ikan terumbu. Ikan terumbu itu kan penuh makna. Jadi kalau orang mengatakan Bengkalis kota terumbu, memang dari dulu-dulunya banyak ikan terumbu. Iya, terumbu. Jadi sekarang ini kan menjadi negeri junjungan. Silakan aja. Negeri junjungan itu untuk 11 kabupaten untuk menjunjung pembangunan kita ini bagaimana lebih baik ke depan. Tapi untuk Pulau Bengkalis ini identiti. Ya kan, jati diri yang harus kita jadikan ikon bagi negeri ini. Karena pemimpin masa lalu dulu itu ikan terumbu itu diterjemahkan oleh pemimpin kita masa dulu, seperti mungkin kalau terumbu itu bisa diterjemahkan menjadi slogannya tertib, ekonomi, rukun, umat bersatu untuk kesejahteraan. Jadi kalau kita melihat kepada slogan yang disampaikan itu kan ada kaitan dengan pemimpin masa kini. Mungkin katakanlah Kasmarni Esos EMP ini kan satu-satunya putri ya, wanita yang menjadi Bupati Bengkalis yang sebelumnya. Jadi berarti sudah sekitar 20 berapa bupati ya yang terakhir ini. Jadi makanya slogan-slogan ini saya mengharapkan kepada pemerintah Kabupaten Bengkalis ini harus kita munculkan kembali gitu. Kita tidak mengada-ada, karena terumbu ini adalah ikan yang bersejarah, yang tidak bisa dibudidayakan, ya kan, tidak bisa diberikan makan pelek dan lain sebagainya dengan makanan ikan sekarang. Nah, jadi makanya terumbu itu harus kita jadikan ikon di Bengkalis ini, ya, bahwa Bengkalis itu adalah negeri terumbu, kota terumbu. Nah, seperti misalnya katakan mungkin di Selat Panjang, padahal sagu itu kan makanan yang tidak berharga, tapi karena itu filosofi sejarahnya tinggi, karena Bengkalis menjadi kota sagu. Jadi kita tidak perlu identitas kita malu. Kita namakan negeri ikan bukan negeri ikan. Memang negeri itu memang ikan terumbu itu memang bersejarah, dan ikannya juga pernah diekspor ke Eropa sana. Makan ikan yang termahal pada waktu itu. Dan juga kita pernah juga mendengar sejarahnya kalau Datuk Lesmana mencelupkan kaki di Sungai Bukit Batu, ikan terumbu begitu datang gitu ya Datuk. Itu memang betul. Itu bukan cerita dongeng, tapi memang kejadian itu memang terjadi. Jadi apabila kalau ikan sekarang kan kalau diberikan makanan di kerumunan baru dia datang ke rumah. Tapi Datuk Laksamana Raja di Laut waktu itu mungkin tak tahulah kita dengan kesaktiannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila dia mencelupkan kakinya di tepi pantai itu, ikan itu akan berkerumun datang. Jadi makanya ikan terumbu itu tidak bisa kita kembangbiakkan. Kemanapun juga saya berani mengatakan itu, karena itu makanannya juga ada di seluk-seluk muara sungai, ya kan? Jadi kalau sekarang ini masyarakat kita menikmati ikan terumbu, telur terumbunya yang enak itu, ditangkap ikan terumbu itu, walaupun ditangkap dia tetap berkembang kalau dia sudah musim ikan terumbu. Nah itu. Baik. Ya, cukup menarik sekali ya tema kita pada pagi hari ini. Ya, ini terkait dengan untuk Anda pendengar, tema kita tentang
kegiatan yang akan dilaksanakan ya pada Hari Jadi Bengkalis ya, makna tersirat pada Hari Jadi Bengkalis. Dan pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 082388364742. Datuk Sofian dan juga ini kita akan jeda sejenak ya untuk karena pendengar dan tetap bersama kami Perusahaan RRI Bengkalis. Kami akan hadir sesaat lagi. RRI Indonesia. Kanal Inspirasi.